Tidak terang-terangan atau main gelap-gelapan, seringkali tidak sedikit yang dipakai oleh orang untuk mencapai sebuah impiannya. Terkadang saya dan teman-teman juga lebih condong untuk bermain dalam gelap-gelapan, tidak transparan dan tidak terang-terangan demi mencapai apa? Demi mencapai tujuan kita. Teman-teman semuanya, saat ini kita masih ada di masa-masa sulit, di mana kita tahu di luar sana mungkin COVID belum membaik. Sebagian kita tahu juga ada varian COVID yang bermunculan, dan juga beberapa tempat kembali memberlakukan lockdown. Masa-masa saat ini semakin tidak pasti dan semakin tidak menentu. Dan kadang-kadang juga kita semua mungkin mulai komplain kepada Tuhan. Kita mulai goyah imannya. Kita mulai bertanya, kenapa bisa begini Tuhan? Kenapa bisa begitu? Terkadang kita tidak mengerti betul apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, teman-teman semua, saya tidak sendiri dalam pergumulan. Karena kita semua yakin dan percaya kita ada di masa-masa yang sama dan situasi yang sama saat ini. Dan beruntung teman-teman semuanya, kita masih memiliki hal dan juga lingkungan yang positif. Teman-teman dari The City Light, teman-teman dari Gracia Community, Jakarta dan juga Purwokerto. Dan teman-teman semua, apapun komunitas Anda, apapun latar belakang, agama Anda, suku dan semuanya. Saya ajak Anda semua untuk saling bergandengan tangan, untuk kita sama-sama saling mendukung dan saling mensupport satu dengan yang lain. Perkenalkan, saya Delvi. Senang sekali pada kesempatan ini bisa kembali menyambut Anda, bagi Anda yang bukan Kristen dan juga bagi Anda yang beragama Kristen. Welcome dan selamat bergabung untuk menyaksikan tayangan online experience kita hari ini. Teman-teman semua, pada kesempatan ini juga nanti khotbah akan dibawakan oleh Pastor Jason Budi Prasetya, di mana semoga khotbah singkat hari ini bisa menjadi hal yang positif, hal yang luar biasa, yang bisa mengingatkan kita, terutama di masa-masa ini, untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Namun sebelum itu, teman saya Cindy Carolina akan mengajak Anda semua untuk menyanyikan sebuah lagu dengan judul Yang Terbaik. Semoga lagu ini bisa menjadi sebuah kekuatan, semangat yang baru untuk kita, terutama di masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian ini. Bagi Anda yang tahu lagunya, silakan nyanyi bersama-sama dengan kami semua. Dan bagi Anda yang tidak tahu, paling tidak Anda bisa ikuti, resapi makna dari lagu ini. Semoga lagu ini bisa menjadi kekuatan dan izinkan Tuhan untuk mengetuk hati Anda supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk itu langsung saja, enjoy and be blessed. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkan.
Thank you Cindy sudah mengingatkan dan mengajak kita semua untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus. Karena percaya itu gratis, tetapi ikut Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hayat itu costly. Itu sangat mahal harganya. Pada saat saya kecil, mungkin kita semua juga pada saat kecil sering mendengar orang tua pada saat maghrib kemudian panggil anak-anaknya. Ayo masuk rumah, udah gelap nih di luar. Saya termasuk yang kepengaruh pada saat sudah gelap, jadi cepat-cepat masuk rumah. Tapi kemudian saya waktu kecil juga ingat, pada saat lampu rumah itu semua sudah dimatikan, waktu tidur tiba. Saya dengan takut-takut masuk ke kamar saya yang sudah gelap, naik ke atas tempat tidur, karena dalam bayangan saya di bawah ranjang yang gelap itu ada genderuwo ngumpet. Sampai saya terdiam kaku di atas tempat tidur, gak bisa gerak, saking takutnya. Saya lebih memilih gelap-gelapan di luar rumah daripada gelap-gelapan di dalam rumah. Anda pilih mana? Gelap-gelapan di luar rumah atau di dalam rumah? Nah, kalau Anda Kristen sama seperti kita mungkin tidak pernah diajar yang bagus tentang kegelapan. Dari awal bahkan kekristenan menyamakan gelap itu dengan dosa, dengan ignorance, dengan buta rohani, bahkan dengan kematian. Nah, di tingkat teologi mendikotomikan terang kontra dengan gelap, terang vs gelap, sudah menciptakan banyak problems. Membagi hari jadi dua. Hari terang vs hari gelap. Tuhan adanya di hari yang terang dan setan ada di hari yang gelap. Problem juga muncul membuat warna kulit dibagi dalam dua aliran utama. Kulit warna terang kontra dengan kulit warna gelap. Dan paling jelek, the worst one, membagi kelompok orang jadi dua kelompok. Kelompok anak terang dikontrakan dengan kelompok anak gelap. Itu di tingkat teologi. Di level praktikal bagi yang Kristen, atau bagi semua orang yang beragama, membuat kita suka nyari komunitas agamawi yang terang. Yang sepertinya bercahaya, berkilauan seperti bintang di langit. Yang agamawinya itu bersinar, berkilauan sampai bikin orang silau. Dan menawarkan benefit seperti ini. Pasti sehat kalau kamu join. Ajarannya supremasi dalam soal teaching dan doktrin. Karena berdasarkan tradisi gereja yang sudah ratusan tahun. Memberikan bimbingan rohani dalam segala hal. Memilih bisnis, memilih posisi rumah, memilih properti, bahkan memberikan bimbingan rohani termasuk dalam soal milih anjing, milih binatang peliharaan. Orang-orangnya sangat menjaga sikap positif alias jaim. Dan punya keyakinan yang sangat kokoh. Entah itu benar, entah itu salah, yang penting pokoknya kokoh. Imannya lebih kuat daripada imun. Itu dalam soal praktikal. Nah, kalau Anda pernah ada dalam komunitas terang seperti itu, problem akan dimulai ketika kegelapan mulai turun ke hidup Anda. Dengan cara yang sebetulnya nggak mengejutkan karena semua orang juga mengalami. Pada saat Anda mulai kehilangan pekerjaan, kegelapan mulai turun. Ketika kehidupan rumah tangga Anda mulai berantakan, kegelapan Anda alami. Anak Anda yang beranjak remaja mulai rebellious, mulai memberontak. Anda doa keras bukan main, tidak ada yang terjadi. Atau investasi kripto Anda bubar, hilang begitu saja. Nah, ketika kegelapan itu dialami, kita kemudian berpikir bahwa Tuhan itu kemudian menjauh dari kita, apalagi kalau ada teman-teman Kristen kita yang naif, yang kemudian berkata seperti ini, Tuhan gak suka sama kamu tuh. Tuhan kan terang gak bisa bersatu dengan gelap. Ibadahmu aja amburadul, kacau balau. Terang tidak bisa disatukan dengan gelap, Tuhan yang terang menjauh dari kamu yang gelap. Nah, bagi teman-teman Kristen yang suka kecepatan ngomong,
Tolong jelaskan kepada saya atau kepada teman-teman saya yang lainnya, apa arti dari 3 kalimat ini yang tercatat di dalam Alkitab kita, orang Kristen. Yang pertama, dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 12, kalimatnya berbunyi seperti ini. Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Deep darkness, itu tempat tinggal yang Tuhan putuskan di situ. Gelap pekat, kelam. Tolong jelaskan apa artinya kalimat tersebut kalau begitu. Kalimat kedua, Mazmur 18 ayat 12, dikatakan seperti ini. Ia, Tuhan, membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Kegelapan menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal, justru menjadi tempat persembunyian dan pondoknya Tuhan. Jelasin dong apa arti kalimat tersebut. Dan yang ketiga, dalam Yesaya 45 ayat 3, saya bacakan dalam bahasa Inggris karena bahasa Indonesianya nggak jelas terjemahannya. Bahasa Inggrisnya berkata seperti ini. I will give you the treasures of darkness, riches stored in secret places, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who call you by name. Aku akan memberikan kepadamu kekayaan kegelapan, supaya kamu tahu akulah Tuhan. Jadi, bagi yang simplistik dan naif, nyebut-nyebut bahwa kegelapan itu identik dengan dosa, dengan spiritual blindness, dengan death, please explain, tolong jelaskan apa maksud kalimat-kalimat di 3 ayat tersebut. Ya, jadi Anda perlu tahu nih, di episode ini, pada saat gelap, Tuhan tidak menyerahkan dunia ini kepada dewa lain. Pada saat gelap, Tuhan tidak menyerahkan jagat semesta ciptaannya ini kepada Tuhan yang lain, kepada deity yang lain. Kegelapan tidak gelap bagi Tuhan. Malam yang gelap sama terangnya dengan siang yang terang. Ada sebuah restoran di Zurich namanya Blendekuh, yang diriin 4 entrepreneurs yang buta di akhir tahun 90-an. Di mana kalau Anda mau makan di situ, Anda harus reservasi berbulan-bulan sebelum Anda bisa makan di restoran tersebut. Nah, yang istimewa apa? Anda makan di situ dalam kegelapan. Anda menikmati makan malam dalam kegelapan. Jadi restoran Blendekuh adalah kata Jerman untuk blind cow, sapi yang buta. Pemilik restoran terinspirasi sebetulnya oleh seorang pendeta buta dari Swiss bernama Georg Spielmann. Yang kalau menyambut tamu-tamunya datang ke rumahnya, dia blindfold, dia tutup mata para tamunya. Selama kongko di rumahnya, makan malam, ngopi dan sebagainya, para tamunya ditutup matanya. Karena dia bilang seperti ini, pendeta Georg Spielmann berkata seperti ini. Para tamunya justru jadi lebih memperhatikan makanan dan minuman yang disajikan. Dan mereka bahkan jauh lebih bisa mendengarkan cerita dan obrolan, bahkan isi hati teman-temannya dalam keadaan matanya ditutup. Ide itu kemudian ditiru oleh banyak restoran yang menyediakan pelayanan makan dalam kegelapan, ada di Paris, Montreal, Tel Aviv. Bahkan di Amerika ada grup restoran namanya OPAC. Buka restoran di San Francisco, di Los Angeles, di Dallas, dan di New York City yang juga menyediakan pengalaman dinner in the dark. Ya, makan malam dalam kegelapan. Dan pada saat para tamu itu menikmati makan malam dalam kegelapan, semua mereka bisa mendengar semua proses masak tanpa melihat siapa yang masak. Mereka mendengarkan orang pramusaji mengantar makanan, mendengar piring ditaruh di atas meja. Mereka mendengar bunyi sendok garpu pada saat tamu-tamu mengambil lauk pauk. Di Paris setiap kali ada suara garpu yang jatuh, semua orang yang datang ke restoran tersebut tertawa. Pada saat anggur atau wine dituang ke dalam gelas, semua tamu bisa mendengarkan suara bagaimana anggur memenuhi gelas yang kosong jadi setengah penuh. Jadi yang terjadi, panca indera para tamu jauh jadi lebih peka, memperhatikan detail-detail makanan, minuman, proses masak-memasak,
proses penyajian, dan mereka justru jadi lebih memperhatikan cerita, obrolan, isi hati, emosi dari teman-teman yang ada di sekelilingnya. Jadi ternyata kegelapan gak jelek-jelek amat. Nah, ada salah satu kisah yang sangat terkenal di dunia. Kisah tentang pria wanita pertama yang ada di Taman Eden. Anda tidak harus Kristen untuk mendengarkan cerita ini. Bahkan Anda yang bukan Kristen pun sudah sering melihat atau mendengar cerita ini. Di mana pria wanita pertama yang ada di Taman Eden ini dikelilingi oleh situasi yang begitu terang dan indah yang diciptakan Tuhan. Dan dalam situasi terang, mereka bebas melakukan apa saja kecuali satu. Gak boleh makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kenapa kok tahu baik dan jahat nggak boleh? Karena ini belum waktunya. Sama seperti anak Anda yang umur 3 tahun, boleh nggak tahu tentang seks? Boleh dong, nanti kalau sudah waktunya. Dan yang terjadi di dalam situasi yang terang, pria dan wanita pertama itu kemudian memutuskan untuk distrust God. Ini dalam situasi terang loh, bukan dalam situasi kegelapan. Dalam situasi yang begitu indah, begitu terang, mereka berdua memutuskan untuk tidak mempercayai Tuhan dan mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Langsung mereka tahu apa itu baik, apa itu jahat. Dan langsung mereka melihat diri mereka telanjang. Dan karena mereka tahu apa itu baik atau apa itu jahat, mereka juga langsung merasa malu. Dan pada saat mereka mendengar Tuhan panggil nama mereka, mereka langsung tahu bahwa mereka sudah salah dan ketakutan. Dan kemudian mereka sembunyi, ngumpet. Tapi mereka juga tahu, karena mereka sudah tahu sekarang apa itu baik, apa itu jahat. Mereka sekarang tahu mereka tidak bisa sembunyi dari Tuhan yang maha tahu dan maha hadir. Dan Tuhan kemudian tanya, apa yang kamu lakukan? Si pria nuduh si wanita nuduh ular, dan akibatnya paradise lost, innocence is lost, kepolosan, ketidakberdosaan, surga itu hilang. Dari situasi yang begitu indah, begitu terang, mereka kemudian mengalami masa gelap, masa-masa susah. Si wanita harus mengalami susah payah dan kesakitan ketika melahirkan. Si pria harus susah payah cari rejeki, kerja banting tulang, pun katanya hasilnya semak duri. Persis mungkin beberapa dari kita sedang mengalami hari-hari ini. Si pria harus peras keringat cari makan, dan bahkan setelah kerja keras bukan main, nanti akan kembali menjadi debu tanah. Kematian diperkenalkan. Kegelapan mulai dirasakan dan dialami oleh pria dan wanita ini. Nah, tapi setelah cerita ini ada sequence, ada urutan 2 kalimat, 2 ayat yang sepertinya tidak ada hubungannya. Sequence yang pertama dikatakan seperti ini dalam Kejadian 3:20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, sampai saat itu pria dan wanita belum punya nama. Si pria hanya disebut sebagai Ha-Adam dalam bahasa Ibrani. Artinya the man, pria itu. Ya, jadi Ha-Adam habis menyalahin istrinya karena buat mereka jadi tidak percaya Tuhan dan jadi berdosa. Kok malah sekarang dalam keadaan gelap, dalam keadaan berdosa baru kasih nama istrinya. Jadi rupanya pada saat Tuhan kasih tahu Adam, Ha-Adam, pria itu, bahwa kamu akan mati. Ya, bahwa kamu bukannya immortal, kamu mortal. Kamu akan mati. Begitu Adam pertama kali sadar tentang mortalitasnya. Setiap kita yang sadar kita akan mati. Anda dan saya tahu persis. Tidak ada kesadaran yang lebih mendalam dan mencekam daripada tahu bahwa suatu hari dunia ini akan ada tanpa kita. Tidak ada kesadaran yang lebih mencekam daripada tahu bahwa keluarga kita suatu hari akan ada tanpa kita. Organisasi kita, company kita, gereja kita suatu hari akan ada tanpa kita.
Tapi kesadaran tersebut membuat Adam ingat kata-kata Tuhan kepada si wanita. Melalui engkau akan melahirkan anak-anak memang dalam kesakitan. Tapi melalui kesakitan yang kamu alami, kamu akan memunculkan, memberikan kehidupan yang baru. Dan anak-anak itu yang akan membuat sesuatu dari diri Adam, dari diri kita semua, hidup selamanya. Kita mortal, tapi anak-anak kita akan melanjutkan gen kita, influence kita, value kita, ideal kita. Dan semua itu value, influence, gens, dan ideals itu immortal. Tetapi yang disadari Adam tidak bisa menghasilkan kehidupan baru lewat anak-anaknya yang meneruskan immortalitasnya dalam soal nilai kehidupan, hikmat dan sebagainya. Dia tidak bisa melakukannya sendirian. Dia perlu rekan, perlu orang yang sederajat, bukan yang di bawah derajat. Sebelum dia sadar tentang mortalitasnya, Adam hanya melihat wanita sebagai asistennya, pembantunya, bukan sederajat. Dia hanya panggil si wanita sebagai woman, Isyah dalam bahasa Ibrani. Tapi sekarang di masa kegelapan, jadi aneh ya, di situasi yang terang benderang, dia hanya lihat istrinya sebagai pembantu, asisten. Justru di situasi gelap, dia sekarang melihat si wanita sebagai a person, sebagai seorang pribadi, sebagai gambar Allah yang memberikan kehidupan yang baru. Dan dia beri nama Hawa, artinya she who gives life. Dia yang memberikan kehidupan. Dan di momen itu juga, si pria juga kemudian punya nama Adam. Kalau tadi hanya Adam, sekarang dia punya nama Adam. Jadi ini take away yang pertama dari sequence aneh yang pertama ini. Kegelapan dalam kehidupan ini melatih panca indera tubuh dan jiwa kita untuk berelasi dengan orang lain sebagai person, sebagai pribadi. Nah, kita yang berkeluarga mengalami pada saat hidup ini terang, sukses, kaya yang kita ingin kita dapat. Kita cenderung melihat pasangan atau anggota keluarga, anak atau orang tua atau kakak atau adik, paman, keponakan hanya sebagai pelengkap, sebagai asisten. Ada yang digandeng kalau jalan di mall. Ada yang nemenin kalau kita sendirian. Ada yang diajak foto selfie bareng. Dengan berbagai macam gaya. Ada yang dicium-cium. Ya. Sebagai asisten, sebagai pelengkap. Suatu saat pada saat kita mengalami kegelapan, hidup susah, penyakit datang, tiba-tiba kita mulai melihat pasangan kita itu pribadi yang sederajat, yang ngerasain yang kita rasain, yang berjuang sama-sama, memperjuangkan mati-matian bersama-sama dengan kita. Jadi kegelapan melatih panca indera tubuh dan jiwa kita berelasi dengan orang lain sebagai person, sebagai pribadi. Nah, dengan munculnya nama yang proper, konsep tentang person itu lahir. Person, pribadi, bukan benda. Kalau benda hilang kita bisa beli lagi, jam hilang beli lagi, mobil limited edition pun kalau rusak hilang kita bisa bikin lagi. Minta bikin lagi, selama ada duitnya. Tapi nama beda. Nama menunjuk pada individu. Pada keunikan seseorang pribadi, seorang person. Penyandang nama adalah manusia, bukan binatang, bukan tanaman. Binatang, pohon itu hanya spesies, punya jenis, bukan nama. Jadi kalau Anda beri nama kepada binatang peliharaan Anda, kepada kucing Anda, kepada anjing Anda, kenapa kok Anda beri nama kucing atau anjing Anda? Karena ini. Bahkan ikan lohan pun dikasih nama. Ya, karena ini, Anda pikir dia punya affection. Jadi, Anda lihat wajah kucing Anda merasa dia seorang pribadi, seorang person. Liatin wajahnya, sepertinya kok dia minta dipakein kacamata. Kedinginan diminta beli baju. Bahkan minta diselimuti.
Bahkan Anda merasa kucing Anda itu minta dibangunin rumah kucing. Bahkan ada yang bilang, ini kayaknya minta adik nih. Dan setelah beberapa saat Anda melihat binatang peliharaan Anda yang Anda pikir dia punya affection, Anda mulai curhat dengan dia. Dan merasa seakan-akan binatang itu ngomong hikmatnya kepada Anda. Ya, tapi Anda perlu tahu, yang punya nama, penyandang nama hanya manusia. Bukan binatang, bukan tanaman. Nah, nama yang membuat hidup manusia itu punya dignity, punya preciousness. Tanpa nama kita tidak tahu apa itu cinta. Karena cinta selalu tertuju kepada a person, kepada seorang pribadi. Kita cinta ke seorang pria, ke seorang wanita, ke anak, ke orang tua. Kita cinta seseorang dalam keunikan diri mereka. Jadi mesin bisa diganti. Robot pintar, artificial intelligence bisa diganti. Bisa diproduksi massal bahkan. Anda dan saya pribadi nggak bisa diganti. Kenapa? A person exists. Itu seorang pribadi hadir itu betul-betul memang membuat perbedaan. Memberikan kehidupan. Memberikan harapan. Menyediakan companion. Menyediakan companionship. Jadi person, seorang pribadi hadir bukan hanya untuk bikin poin, bikin kutipan, bikin statement-statement bagus. Binatang juga bisa bikin statement yang bagus. Caranya gimana? Kencingi teritorinya, ludahi teritorinya, keroyok, rebut mangsa yang dimiliki binatang lain. Mereka making a point, mereka making a statement. Jadi kegelapanlah yang melatih kita semua sebagai manusia untuk melihat pasangan, anak, orang tua, teman-teman, sahabat sebagai orang-orang yang membuat perbedaan bagi kita. Mereka persons, pribadi. Itu takeaway yang pertama. Nah, ada sequence aneh yang kedua. Dalam Kejadian 3:21. Setelah Adam bisa melihat bahwa Hawa itu seorang pribadi, Tuhan Allah kemudian dikatakan memberi mereka pakaian. Yang menarik adalah ini yang Anda perlu tanya. Kok di Taman Eden, di dalam terang, kok Allah nggak kasih mereka pakaian? Ya, justru dalam kegelapan, Allah sekarang kasih mereka pakaian. Kenapa kok Allah justru menunjukkan tindakan kemurahan hati? Ada sepertinya perubahan new tenderness antara Allah dan manusia. Allah justru memberikan dignity atas dosa manusia yang membuat mereka itu malu. Tapi justru Tuhan tutupi rasa malu mereka dengan kasih mereka pakaian. Nah, dalam ekspresi para penulis kitab suci Ibrani, Allah punya dua deskripsi. Dua yang utama maksud saya. Ada banyak deskripsi, tapi ada dua yang utama. Elohim dan 4 huruf Ibrani yang gak boleh dipronounce. Yod-He, Wod-He. Jadi oleh orang Ibrani, 4 huruf Ibrani ini tidak boleh dipronounce. Itu adalah deskripsi tentang Allah. Elohim dan Yod-He, Wod-He. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian mempronounce, bahkan melafalkan, menyebut Allah, nama Allah dengan 4 kata tersebut yang ditambahin vokal, saya tidak tahu Anda dapat ide dari mana. Ya. Nah, 4 huruf Ibrani Yod-He, Wod-He ini dikenal oleh orang Yahudi sebagai Hashem. The name, nama itu. Kalau El adalah kata umum yang dipakai bangsa-bangsa kuno untuk menyebut dewa yang punya kuasa atas alam. Dewa yang punya kuasa atas matahari, kilat, bumi, laut, dan banyak dewa lainnya, semua dipanggil dengan awalan El. Jadi pada saat orang Ibrani menyebut Elohim atau Elohim menunjuk pada the only God. The one God yang paling berkuasa. The force of force. Itu dalam bentuk noun, kata benda. Elohim dalam bentuk kata benda. Force. The only God who is powerful. Hashem sebaliknya bukan noun tapi nama. Bukan menunjuk kepada force, pada kuasa, tetapi pada dao, kepada pribadi. Yang bicara pada kita dan kita bicara kepada dia. Yang mengasihi kita seperti seorang pribadi mengasihi orang lain. Yang mendengar doa-doa kita.
yang ampuni kesalahan kita, yang beri kekuatan di saat kita lemah dan krisis, yang mengajari kita hikmat tentang kehidupan ini. Jadi Elohim adalah Allah yang adil, Allah yang all truth. Hashem adalah pribadi yang compassion, pribadi yang all grace. Elohim adalah God of creation, Allah pencipta. Hashem adalah pribadi yang memperkenalkan dirinya, yang memperkenalkan isi hatinya. God of revelation. Dan Anda perhatikan kalau Anda suka membaca Alkitab, ini sequence-nya, ini urutannya. Di Kejadian pasal yang pertama, Allah diekspresikan sebagai Elohim, Allah, God dalam bahasa Inggris. Di Kejadian 2 dan 3, Allah kemudian disebut sebagai Hashem Elohim, Tuhan Allah kalau di Alkitab bahasa Indonesia. The Lord God kalau bahasa Inggris. Tapi kemudian di Kejadian pasal yang keempat, setelah manusia kasih nama istrinya, setelah manusia mengalami kegelapan, pertama kalinya Allah disebut sebagai Hashem, Tuhan, the Lord. Bukan Tuhan yang berubah, tapi pengenalan Adam dan Hawa akan Tuhan, kepada Tuhan yang berubah. Di keadaan terang mereka mengenal Allah sebagai Allah pencipta, Allah yang berkuasa, Allah yang powerful, Allah yang sumber berkat, Allah yang menyembuhkan. Sama seperti doa kita dan pengenalan kita tentang Allah, hanya merasa dia itu powerful, bisa menyembuhkan sakit, bisa mendatangkan keberhasilan, dan sebagainya. Force of power, dia bahkan Allah yang menghakimi dosa. Orang-orang yang tidak cocok dengan Anda kutuki dan merasa Allah akan menghukum mereka. Itu pengalaman yang dialami Adam dan Hawa di situasi Eden yang terang benderang. Tapi pada saat mereka mengalami kegelapan, mereka kemudian baru mengenal pribadi Allah yang personal, yang beri mereka pakaian untuk menutupi rasa malu mereka, yang menunjukkan anugerah pada saat mereka berdosa dan tidak percaya kepada Tuhan. Di momen yang gelap itu, manusia saat itu bukan lagi sekedar spesies biologi, tapi mereka jadi homo religiosus. Artinya, man in search of God. Manusia yang mencoba ketemu Tuhan. Dan manusia yang ketemu, yang mencoba ketemu Tuhan ini, homo religiosus, ketemu dengan Hashem, God in search of man. Tuhan yang mencari manusia. Jadi takeaway yang kedua, kegelapan dalam kehidupan ini melatih panca indera rohani kita untuk berelasi dengan Tuhan yang personal. Kegelapan dalam hidup ini melatih panca indera rohani kita untuk berelasi dengan Tuhan yang personal. Jadi siapa bilang kalau kegelapan itu identik dengan dosa, dengan spiritual blindness, dengan kematian? Ya, kegelapan tidak gelap bagi Tuhan. Kegelapan sama terangnya dengan terang bagi Tuhan. Kegelapan justru melatih panca indera tubuh dan jiwa kita berelasi dengan orang lain sebagai person, sebagai pribadi. Dan kegelapan juga melatih panca indera rohani kita berelasi dengan Tuhan yang personal. Jadi, 3 hal untuk Anda dan saya kerjakan. Mari kita belajar untuk berjalan di dalam kegelapan dengan yang pertama, akui bahwa kita ini ada dalam kegelapan. Akui bahwa kita ada dalam kegelapan. Kita ini manusia yang gak suka mengakui gelapnya hati, gelapnya pikiran, gelapnya emosi. Kita kan gampang emosi tuh lihat orang lain. Dan kita juga manusia nggak mau mengakui bahwa kita ini juga sumber masalah dalam lingkungan sosial di mana kita hidup. Kita taunya kita ini innocent, kita ini orang-orang baik-baik. Suatu hari Raja Prusia namanya Frederick the Great mengunjungi penjara. Ajak ngobrol semua napi. Semua napi yang diajak ngobrol ngaku bahwa mereka nggak salah, mereka innocent. Mereka itu salah ditangkap. Ya, salah tuduhan karena terjadi salah paham, kena fitnah dan sebagainya. Raja Prusia kemudian sampai di salah satu sel.
Napi di dalam sel tersebut cuma diem. Gak peduli rajanya berdiri di depan selnya. Cuek aja dia, gak lihat. Ya. Kemudian King Frederick sapa napi tersebut. Well, I suppose you are an innocent too. Aku pikir kamu pasti orang yang gak salah juga kan? Ya. Napi itu jawab dengan nyantai, cuek, gak niat. Dia duduk, tetap duduk dan berkata, no sir, I'm not. Aku bukannya gak berdosa. Aku ini bajingan. Salahku besar. Dan penjara ini memang tempatku. Raja Frederick dengar napi tersebut, dia noleh kepada sipir penjara dan kemudian ngomong, bebasin bajingan ini sebelum dia tulari semua orang yang gak berdosa di penjara ini. Ya. Jadi kalau Anda mulai mau belajar, ketemu dengan orang lain sebagai persons, ketemu dengan Tuhan sebagai pribadi, yang pertama learn to walk in the dark by confessing, dengan mengakui bahwa kita ada dalam kegelapan. Pikiran kita gelap, hati kita gelap, emosi kita gelap. Kita cenderung untuk sinis dan pahit. Saya akui, emosi, hati, pikiran saya gelap. Lihat orang-orang yang lebay dan alay. Ya. Jadi, let's learn to walk in the dark. Mari kita belajar berjalan dalam kegelapan dengan mengakui bahwa kita memang ada dalam kegelapan. Yang kedua, belajar berjalan dalam kegelapan dengan berhenti mau ngatur segala sesuatu. Presiden Theodore Roosevelt punya ritual. Sebulan 2-3 kali, dia suka ngajak temannya, seorang naturalis bernama William Beebe, untuk berdua keluar rumah di malam yang gelap, menatap ke langit malam, dan coba menemukan rasi bintang Pegasus. Itu salah satu dari 88 rasi bintang. Kalau di Indonesia langitnya terang, Anda bisa melihat rasi bintang Crux yang bentuknya kayak salib. Ya. Dan kemudian melihat setelah beberapa lama mereka bisa menemukan rasi bintang Pegasus, Presiden Roosevelt kemudian ngomong kepada temannya, itu spiral galaksi Andromeda. Sama besar dengan galaksi Bima Sakti. Itu satu galaksi dari 100 juta galaksi. Jauhnya 750.000 tahun cahaya dari bumi. Terdiri dari 100 juta matahari yang tiap mataharinya lebih gede daripada matahari kita. Kemudian Roosevelt dan temannya akan terdiam selama beberapa waktu. Dan setelah sekian puluh menit sambil senyum, Roosevelt kemudian akan berkata, now I think we feel small enough. Let's go to bed. Kita sudah merasa cukup kecil. Yuk, kita bisa tidur dengan nyenyak sekarang. Ya. Learn to walk in the dark. Coba belajar berjalan dalam kegelapan. Dengan berhenti mau ngatur segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, belajar berjalan dalam kegelapan. Tanya kepada Tuhan untuk ngajar Anda dan saya apa yang kita perlu pelajari dalam kegelapan. Tanya Tuhan apa yang kita perlu pelajari dalam kegelapan. Bagi Anda yang remaja dan pemuda, yang saat ini sedang ragu berat dengan keyakinan imanmu yang kamu warisi dari orang tuamu. Yang sejak kecil kamu hanya dengar dari guru sekolah minggu, dari pendeta, dari guru agama, kamu hanya terima-terima aja. Ajaran dari orang tua atau dari tradisi yang membedakan orang yang beda dengan Anda. Kamu diajar bahwa orang yang beda dengan kamu dalam soal ajaran, dalam soal doktrin itu hanya pelengkap. Mereka sudah dipilih untuk dibuang, dibinasakan. Dan kamu yang remaja dan pemuda saat-saat ini merasa, kok nggak benar ya kayaknya? Dan kamu kepingin sesuatu yang lebih tajam, yang lebih berani. Kamu kepingin punya sense of purpose yang lebih nendang, lebih kicking. Kamu kepingin sesuatu yang kamu tahu itu akan menuntut lebih banyak dari dirimu. Bukan sekedar cuma duduk dan dengerin orang lain ngomong kasih tahu kamu untuk melakukan sesuatu. Bagi remaja dan pemuda yang saat ini mengalami hal seperti itu,
Ini waktunya to learn to walk in the dark. Untuk belajar berjalan dalam kegelapan. Untuk ketemu dengan Tuhan yang personal bagimu. Dan mulai melihat orang lain yang beda dengan orang tuamu, dengan ajaran gereja tradisimu sebagai pribadi yang personal. Sekarang bagi yang mengalami midlife crisis, orang-orang seusia saya nih, yang mengalami beberapa mimpi kita bubar jalan. Anda mungkin seperti saya sudah ketuk banyak sekali pintu yang tertutup dan tidak pernah kebuka. Kita minta roti, dikasihnya batu. Kerjaan yang dulu buat kita, memberikan kepada kita meaning, sekarang jadi meaningless. Relasi yang dulu itu memberikan kepada kita strength, kekuatan, penghiburan, comfort, berakhir. Mungkin ini saatnya bagi Anda dan saya to walk in the dark. Dan mulai melihat bagaimana orang yang Tuhan dekatkan kepada kita, anggota keluarga, teman, sahabat, mereka bukan pelengkap, mereka bukan asisten, tapi mereka person, mereka pribadi-pribadi. Mereka bukan cuma followers media sosial, mereka bukan cuma fans, mereka bukan orang yang hanya kasih tepukan tangan dan memberikan likes dan memberikan comments. Ada teman-teman yang begitu pribadi bagi saya, yang ternyata bukan teman media sosial saya. Jadi ternyata saya menemukan ada teman-teman yang begitu dekat yang tidak pernah terpampang di media sosial saya. Jadi itu bagi yang mengalami midlife crisis. Bagi yang lebih senior dari saya, orang-orang yang seusia my mom, bapak ibu semua. Di mana bapak ibu yang sudah jauh lebih senior dari saya mungkin sudah kehilangan, makin kehilangan banyak hal. Anda bukan cuma lupa naruh barang di mana, karena sudah kehilangan ingatan, beberapa hal detail-detail Anda sudah mulai lupa. Anda juga mulai kehilangan visi, penglihatan. Anda mulai kehilangan pendengaran. Dan Anda mungkin mendengar teman-teman Anda sudah pergi duluan ketemu dengan Bapa di surga. It's time to walk in the dark. Ini saatnya Anda mulai melihat menantu, anak menantu, cucu menantu sebagai persons. Dan mengalami Tuhan yang personal. Sekarang bagi teman-teman pendeta. Untuk informasi bagi Anda yang bukan pendeta. Kalau Anda melihat di media sosial, ada pendeta-pendeta yang terkenal di media sosial, itu hanya sebagian kecil dari pendeta. Sebagian besar pendeta tidak pernah dikenal. Tapi mereka melayani di daerah-daerah sulit dan situasi-situasi sulit. Saya baru mendapatkan pesan dari seorang pendeta di sebuah pedalaman yang minta doa dan dukungan karena dia mau disantet. Dia memimpin sekitar 300-an orang, dia mau disantet. Yang nyantet siapa? Orang Kristen juga. Dan dia mengalami masa yang sulit. Ya. Jadi sebagian besar pendeta nggak pernah dikenal. Tapi mereka betul-betul making a difference. Nah, jadi bagi teman-teman pendeta nih. Anda mungkin merasa skill Anda, kemampuan komunikasi Anda, kemampuan Anda itu untuk memimpin, tidak bisa seperti pendeta-pendeta selebgram itu. Saya tahu, saya bisa ngerti yang Anda rasakan. Anda itu sama seperti para petinju profesional hari ini yang kepanasan karena melihat Logan Paul, YouTuber yang tidak punya karier petinju, nggak pernah latihan tinju sungguhan, tiba-tiba bisa bertinju dengan Floyd Mayweather ya, dalam tinju eksibisi. Orang mau nantang Floyd Mayweather petinju sungguhan, sulitnya bukan main, and impossible right now. Kok ini YouTuber bisa? Dan dia mendapatkan paling sedikit $20 juta. Sementara petinju sungguhan, sekolah sungguhan, meniti karier sungguhan, pertandingan jadi juara pun belum tentu dapat $10 juta. Anda pendeta-pendeta mungkin merasakan hal seperti itu saat-saat ini. Lihat selebgram pastor itu. Bagi Anda, ini bukan saatnya untuk belajar dalam kegelapan. Bukan. Tapi ini saatnya. Coba ingat bagaimana Anda memulai
jalan dalam kegelapan dulu. Kalau Anda seperti saya, di masa muda memberikan seluruh hidup, masa depan untuk melayani Tuhan, itu sebetulnya waktu kegelapan. Jadi bagi para pendeta yang nggak bisa ngerti kok ada selebgram, ini bukan saatnya belajar jalan dalam kegelapan, ini saatnya ingat bagaimana Anda memulai kehidupan pelayanan dengan berjalan dalam kegelapan. Bagaimana dulu Tuhan begitu personal. Bagaimana dulu orang-orang yang Anda layani begitu pribadi bagi Anda. Ingat masa tersebut. Jadi pakai kegelapan untuk melatih panca indera rohani kita. Untuk bergaul dengan Tuhan yang personal. Menemukan Tuhan yang personal. Dan pakai kegelapan untuk melatih panca indera tubuh dan jiwa kita. Untuk berelasi dengan orang lain. Sebagai person, sebagai pribadi. Hal terakhir. Minggu ini, kalau Anda orang tua atau Anda punya teman, Anda punya rekan, pada saat hari mulai gelap, ajak anak Anda, orang tua Anda, teman Anda, bilang gini, keluar yuk, udah gelap nih, ayo kita menikmati kegelapan di luar rumah. God bless you all. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih untuk masa kegelapan yang Tuhan izinkan kami alami. Dan kami menemukan dalam gelap ada indahnya. Kami bisa tidur nyenyak dalam kegelapan, bukan pada saat lampu terang. Kami bisa merefleksikan diri pada saat gelap, bukan hanya pada saat terang. Dan kami bisa bertemu pribadi dengan Tuhan sebagai pribadi yang care, yang personal, yang mendengar keluhan hati kami. Dan pada saat gelap kami juga bisa melihat istri, suami, anak, orang tua, ataupun orang-orang yang Tuhan dekatkan kepada kami sebagai pribadi-pribadi. Di mana kami mulai mengerti isi hati mereka, pergumulan mereka. Kami bisa mendengarkan ungkapan-ungkapan hati yang mungkin tidak pernah terkatakan oleh mulut. Terima kasih untuk izin Tuhan mengajak kami berjalan dalam kegelapan. Kami berdoa supaya semua orang yang sedang bergumul saat ini disertai Tuhan. Tuhan juga terus menuntun langkah kehidupan ini sebagai pribadi Tuhan yang menyertai. Bukan hanya memberikan berkat, tapi pribadi Tuhan yang menepuk-nepuk pundak kami. Mendorong kami untuk terus semangat, untuk terus ceria. Menyatakan bahwa kami tidak pernah berjuang sendirian, tapi Tuhan menemani kami semua. Bagi semua teman-teman yang Kristen dan yang bukan Kristen yang sudah join dalam episode ini, kami berdoa kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, dalam berbagai macam upaya bisnis yang kami kerjakan, dan kiranya semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami juga bisa pakai sebaik mungkin untuk menghormati Tuhan. Terima kasih untuk semua persembahan yang diberikan untuk mendukung visi gereja ini. Dan kiranya melalui gereja ini Tuhan terus dihormati dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati, ketemu lagi di episode yang lain. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku.
Yesus yang terbaik bagiku. Tiada pernah kau lupakan semua janjimu, kesetiaanmu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat menyembahmu. Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik bagiku. Hanya Kau, Yesus. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembahmu. Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat menyembahmu. Yesus yang terbaik